Mungkin tadi ada yang belum sempat join ya. Saya mumpung belum banyak slide-nya, saya ulang sedikit. Oke, selamat pagi. Pagi ini dengan saya Recording in Hendro, progress. lalu ada Pak Roy dari Head of Operation, dan ada juga Dr. Ernawati, Chief Medical Officer. Pagi ini sesinya khusus untuk claims update, karena memang metodenya berbeda. Nanti mungkin di minggu lainnya hanya dengan PSE saja, berikutnya mungkin dengan underwriting saja. Nah, untuk sekarang claims update. Sedikit disclaimer, Bapak Ibu. Disclaimer-nya adalah untuk slide ini hanya digunakan untuk internal PDL. Kenapa demikian? Karena memang ketentuan setiap asuransi itu polisnya berbeda-beda. Jadi diharapkan tidak membandingkan antara asuransi satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang ditujukan dari ini. Lalu jika ada hal-hal tertentu yang mungkin Bapak Ibu merasa kok ada perbedaannya dengan ketentuan polis. Jika itu memang Bapak Ibu merasa ada yang berbeda, mohon disampaikan saja, dan itu pasti kita akan kembalikan lagi ke ketentuan polis jika ada gray area. Lalu untuk membuat diskusi ini efektif dan efisien, mohon untuk tidak menanyakan suatu case tertentu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sekarang ini lagi trending topik. Ini nomor 1, 2, dan 3. Ini trending topiknya. Lalu ini pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering diajukan. Ya. Mengapa proses klaim saat ini sangat lama? Lalu mengapa klaim belum ada di ADS? Nanti saya jelaskan flow-nya. Lalu mengapa proses klaim statusnya lama dalam proses analisa? Nah, itu juga ini saling terkait nih antara poin 1, 2, dan 3. Lalu kwitansi hilang, apakah klaim MB series bisa diproses? Karena kita sudah sering sosialisasikan bahwa sangat berhati-hati terkait dengan kwitansi, tapi masih ada juga kejadian hilang kwitansinya. Nah, lalu ada masa investigasi klaim batasnya berapa lama? Lalu mengapa klaim ditolak? Apa itu persisting condition, non-disclosure, dan contestable period? Lalu juga ada masa tunggu. Nah, yang tidak kalah sering ditanyakan juga sebenarnya bagaimana klaim di luar negeri. Nah, ini kami akan jelaskan secara lebih lanjut dalam slide berikutnya. Sebelum beranjak lebih jauh tentang klaim, tentunya kita mesti tahu juga tujuan dari asuransi. Nah, tujuan dari asuransi ini adalah melindungi risiko finansial yang ditimbulkan apabila tertanggung yang diasuransikan itu mengalami sebuah risiko tutup usia, risiko kecelakaan, lalu risiko dirawat, begitu juga dengan risiko cacat pada tubuhnya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah risiko-risiko ini adalah yang dinilai risiko finansialnya, tapi bukan harga si tertanggung tersebut. Apakah nyawanya dihargai 1 miliar, apakah nyawanya dihargai 50 juta, bukan itu ya. Tapi jika tertanggung tersebut meninggal dunia, risiko finansialnya berapa? Nah, itu yang diperhitungkan. Nah, jadi artinya misalkan jika seseorang tersebut meninggal dunia, maka keluarganya membutuhkan 1 miliar rupiah untuk melanjutkan hidup atau melanjutkan kesehariannya sama seperti saat si tertanggung tersebut masih ada. Dari sisi finansial kurang lebih seperti itu. Begitu juga saat kecelakaan ataupun juga cacat. Kalau cacat misalkan harga jarinya 50 juta, harga jarinya 100 juta, bukan itu yang dinilai, tapi akibat fungsi badannya, fungsi tubuhnya, fungsinya tidak sempurna kembali, maka ada resiko finansial yang terjadi karena tidak bisa melakukan pekerjaannya kembali. Nah, itu yang dinilai. Begitu juga saat dirawat inap, maka yang dilihat adalah berapa biaya yang dikeluarkan si tertanggung. Nah, itu yang di-cover oleh asuransi. Nah, tapi bagaimana dengan hospital income, Bapak Ibu? Nah, hospital income sebenarnya bukan untuk memberikan begitu saja.
gitu. Tapi yang dilihat adalah hospital income. Jadi yang dinilai adalah kalau si tertanggung tersebut tidak bekerja dalam sehari, itu umumnya berapa sih yang dia tidak bisa dapatkan secara finansial. Nah, itu yang dinilai. Jadi jangan sampai ini ada mindset bahwa oke, saya beli ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisa bisa dikembalikan lagi, fungsi asuransi itu bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi lebih pengganti risiko finansial yang mungkin ditimbulkan. Berikutnya ini tentang underwriter. Nah, sebenarnya proses penjualan Bapak Ibu sudah melakukan prospek ke nasabah, melakukan promosi tentang produknya sendiri, lalu ada tanya jawab terkait dengan apa yang ada di SPAJ. Nah, Bapak Ibu dengan melakukan tanya jawab dengan nasabah, lalu juga melakukan observasi tentang tubuhnya, tentang lingkungannya, dan yang lainnya, itu sebenarnya berfungsi sebagai field underwriter. Nah, yang itu yang digambar sebelah kiri, field underwriter. Ya, jadi field underwriter itu memastikan pengisian SPAJ sesuai sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya. Jadi bisa dibilang memang yang bertanggung jawab memastikan pengisian SPAJ itu adalah si field underwriter, ya. Nah, underwriter di kantor itu apa? Nah, underwriter yang di kantor itu melakukan evaluasi berdasarkan hasil pengisian yang dilakukan oleh nasabah, ya, yang dilakukan oleh si field underwriter. Jadi akan dilakukan penilaian kesesuaiannya. Di tahap ini yang dinilai adalah sebenarnya utmost good faith. Jadi apapun yang diisi oleh nasabah, ya, itu dianggap benar oleh underwriter. Termasuk juga mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan tanda tangan terakhir itu adalah dianggap benar. Begitu juga nasabah. Nasabah sudah tanda tangan artinya menganggap pengisiannya semuanya benar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena nanti akan mempengaruhi ke keputusan polisnya sendiri bisa terbitnya seperti apa, atau bahkan sampai yang lebih ekstrim adalah keputusan klaimnya terpengaruh dari pengisian SPAJ tersebut. Oke. Nah, dari sisi underwriting pun juga akan melakukan seleksi risiko dari usianya, jenis kelamin, uang pertanggungan, apakah ada insurable interest, tentang kewarganegaraan pun juga dilihat, status merokok juga lihat, pekerjaan, hobi, riwayat medis, riwayat kesehatan saat ini, riwayat keluarga pun juga ditanyakan, riwayat klaim. Misalkan nasabah tersebut punya asuransi di tempat lain ataupun punya asuransi di PDL juga, itu akan dilihat riwayat klaimnya. Lalu terkait dengan riwayat kejahatan juga dilihat, termasuk juga ada status finansialnya. Nah, ini semua yang akan dinilai oleh underwriting. Keputusannya bisa beragam, mulai dari standar, substandard, ada exclusion saja, atau mungkin dipospon dahulu sekian bulan, atau bahkan yang paling yang tidak kita inginkan sebenarnya ada ditolak. Nah, ini keputusan-keputusan yang nanti akan diterbitkan oleh underwriting. Jadi mohon untuk pengisian ini adalah sebenar-benarnya dan dilakukan oleh nasabahnya sendiri. Jangan sampai nanti saat ada assessment ataupun dari analisa, terus setelah dikeluarkan keputusan, nanti nasabahnya bilang, oh ini SPAJ diisi oleh agennya. Oh ini SPAJ saya nggak pernah tanda tangan. Oh ini SPAJ begini begitu. Nah ini jangan sampai nanti dibebankan kepada agen kita sendiri gitu ya. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu untuk nasabahnya sendiri yang mengisinya. Itu termasuk juga tanda tangan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini mungkin sudah diatur di compliance juga. Oke. Selanjutnya, ini di bagian claim department, ini ada claim analis. Tugas analis adalah memastikan perjanjian kontrak itu terpenuhi oleh para pihak. Nah, yang dibilang para pihak itu siapa? Para pihak itu adalah
perusahaan asuransi dan pemilik polis, ya. Prosesnya bagaimana untuk melihat atau memastikan perjanjian kontrak terpenuhi? Caranya adalah dengan mengumpulkan bukti atau fakta yang berkaitan dengan risiko yang terjadi, membandingkan fakta-fakta tersebut dengan kontrak asuransi, menentukan manfaat yang dibayarkan kepada tertanggung. Nah, ini dari dokumen yang ada yang disampaikan oleh nasabah itu akan dilakukan analisa, gitu ya. Jadi akan dilihat dan jika diperlukan eh, perusahaan itu dapat melakukan konfirmasi ke pihak-pihak luar. Nah, untuk itu memang dibutuhkan adanya surat kuasa. Nah, dari fakta-fakta yang didapat dari nasabah ataupun dari pihak-pihak luar, maka akan dapat diberikan keputusan klaim nantinya. Bapak Ibu, ini saya mau share untuk proses dan kontrol di Departemen Klaim. Di sini saya highlight kembali untuk normal condition. Sebelumnya saya tidak pernah mencantumkan tulisan normal condition. Mengapa? Karena mohon maaf saat ini memang kondisinya di luar keadaan normal dan akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Untuk kondisi normal itu prosesnya adalah 6 hari kerja, di mana untuk hari pertama itu datangnya dokumen, ya. Lalu di hari tersebut juga dilakukan data capture, batasnya adalah jam 12 siang. Jika diterima sampai jam 12 siang, maka itu akan dilakukan di hari yang sama. Paling lambat adalah dilakukan di jam 12 di hari berikutnya. Itu dalam kondisi normal. Lalu di hari ke-1 sampai hari ketiga itu dilakukan analisa dan diberikan keputusan klaim. Analisa sendiri itu seperti tadi, membandingkan semua dokumen yang ada hingga dilakukan keputusan. Keputusannya bisa beragam, mulai dari langsung bayar, ya, lalu apakah ada dokumen yang perlu dilengkapi kembali, lalu apakah perlu investigasi, dan terakhir apakah memang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan polis maka klaimnya itu ditolak. Nah, itu keputusan yang akan dikeluarkan kurang lebih di hari ke-1 sampai 3 ini. Lalu untuk proses pembayaran sendiri itu dari hari ke-4 sampai ke-6 ya, itu dilakukan kerjasama dengan finance. Setiap keputusan itu pasti akan dicek oleh klaim analis, termasuk juga ada analis tim leadernya. Jika ada hal-hal tertentu yang perlu dikoreksi atau ada perubahan, maka itu dilakukan di hari keempat, Bapak Ibu. Untuk kondisi normal, maka kita sangat sarankan untuk dicek di hari ke-5. Dan jika ada hal yang tidak jelas atau delay atau ada pertanyaan, maka silakan untuk mengontak atau menghubungi klaim helpdesk. Lalu untuk proses investigasi sendiri, jika dari hasil analisa itu diperlukan proses investigasi, maka kurang lebih prosesnya adalah jika itu diterima sebelum 1 Juli, maka prosesnya adalah 60 hari kalender, gitu. Nah, namun sebelum 1 Juli itu mungkin Bapak Ibu pun juga mengalami ada case-case yang panjang, lebih dari 60 hari kok belum selesai-selesai. Nah, itu pasti terkait dengan pengambilan dokumen, penerimaan konfirmasi, ataupun dokternya misalkan belum bersedia untuk mengisi. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, tapi berdasarkan kesepakatan yang dibuat di bulan Juli, kami mencoba untuk melakukan perubahan, gitu ya. Yang kita akan upayakan adalah untuk yang diterima 1 Juli dan selanjutnya untuk proses investigasi itu adalah 90 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh PDL ya, oleh bagian klaim. Nah, ini adalah yang kita upayakan untuk membatasi juga proses di klaimnya sendiri. Karena kami juga jika panjang pun juga itu akan menimbulkan tumpukan-tumpukan yang akan semakin tinggi. Nah, hal ini tentunya 90 hari
akan dipertimbangkan juga apakah ini fraud, ya. Kalau itu terkait dengan fraud, maka waktu yang 90 hari ini bisa terlewati karena pembuktian fraud itu bisa panjang, bisa bahkan misalkan ada perlu ke dinas hukum ataupun yang lainnya. Jadi itu akan lebih kompleks lagi. Oke, Bapak Ibu, kenapa tadi kami sampaikan itu kondisi normal. Bapak Ibu, ini benar-benar kondisi yang dialami oleh Panitia Cilep, termasuk juga teman-teman asuransi lain. Mereka mengalami juga menyebutnya bahkan sindrom bulan Juli ya. Tapi kalau di kami sendiri sudah merasakannya mulai di bulan Juni. Nah, ini mulai dari April 2020 kondisinya masih landai, peningkatannya pun juga masih bisa diprediksi. Namun di bulan Juni, Juli, Agustus ini peningkatannya ekstrim sekali Bapak Ibu. Nah ini yang pasti Bapak Ibu rasakan adanya disrupsi ataupun hambatan di proses klaim. Nah ini pun juga terkait dengan penempatan orang-orang yang ada di dalam kami. Kami pun juga sedang berusaha untuk menyelesaikan semua hal dan kita pun juga sudah melakukan kerjasama dengan vendor untuk memenuhi kebutuhan tersebut bahkan. Gitu. Nah ini bisa dibilang di Agustus semakin tinggi, ada 4.800, di bulan sebelumnya itu 3.600. Namun Bapak Ibu, hal ini adalah bukan excuse ya, bukan alasan proses klaimnya menjadi terhambat. Gitu. Kami pun juga tidak diam melakukan cara-cara yang lain untuk menyelesaikannya. Maka untuk itu dibuatlah ada cleansing target. Mungkin Dokter Ena bisa sampaikan lebih lanjut terkait dengan cleansing target ini, Dok. Oke, terima kasih Dok Hen. Ya Bapak Ibu, seperti yang tadi Dokter Hendro jelaskan bahwa di bulan Juni itu sudah mulai banyak submit pengajuan klaim ya. Terutama memang ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID. Jadi rata-rata klaim kita itu memang hampir mungkin 85% lebih itu klaim yang diajukan itu adalah klaim COVID gitu ya. Nah, terkait dengan penyelesaian pengajuan klaim kita yang memang backlog, itu manajemen dan para PAM juga sudah menyetujui bahwa kita ada target ya, cleansing target dari pengajuan klaim Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat ada 4 box ya. Box yang pertama itu warnanya merah, box yang kedua warna hijau itu box ini ya. Saya nggak bisa. Doken tolong pointernya ya, tolong ditunjuk ya Doken. Box yang ketiga itu warna ungu, box yang 4 adalah warna biru gitu. Nah, untuk box yang pertama itu adalah target penyelesaian untuk klaim isoman yang submitnya sebelum 1 Agustus dan yang jumlah kwitansinya tidak melebihi 6,5 juta. Jadi untuk klaim-klaim yang kriterianya itu kita akan bereskan di 1 September 2021. Jadi diharapkan sebelum 1 September 2021 itu sudah selesai. Dan di tanggal 27 Agustus kemarin memang sudah diselesaikan untuk klaim kriteria tersebut. Nah, di box yang kedua atau yang berwarna hijau ini adalah target untuk penyelesaian klaim-klaim isoman yang masuk setelahnya. Jadi klaim isoman yang masuk di 1 Agustus dan setelahnya itu kita akan selesaikan di 1 Oktober 2021. Jadi sebelum 1 Oktober 2021 semua klaim isoman harus sudah selesai. Nah, untuk yang masuk setelah 1 Agustus itu
kita janjikan juga bahwa TAT-nya akan kembali normal. Jadi TAT kita itu 6 hari kerja ya dok ya untuk yang non-investigasi. Jadi Ya, benar, Dok. diharapkan semuanya sudah back to normal ya. Terus yang ketiga, box yang ketiga yang warna ungu adalah klaim-klaim selain isoman yang submitnya sebelum yang sudah submit ya. Jadi selain box yang pertama dan box yang kedua, yang non-investigasi itu kita akan selesaikan di 1 November 2021. Dan itu juga kita sudah TAT-nya sudah kembali normal. Terus khusus untuk yang investigasi, klaim-klaim yang investigasi masuk dalam kriteria investigasi, itu kita bagi dua. Seperti yang Dr. Hendro jelaskan tadi, kalau yang submitnya sebelum 1 Juli, itu TAT-nya kan 30 hari, 2 bulan ya, 60 hari kerja. 60 hari kerja itu akan diperpanjang yang istilahnya dulu dengan tanpa batas waktu ya. Dan untuk klaim yang masuk setelah 1 Juli itu akan dikenakan waktu TAT-nya itu 90 hari kerja dan dapat diperpanjang jika ada indikasi fraud. Dan ini akan diselesaikan di 1 Januari sebelum ya. Jadi di 1 Januari 2022 itu ditargetkan sudah selesai semua dan kita kembali ke normal proses, artinya yang masuk setelah 1 Juli akan diselesaikan di 90 hari kerja. Kira-kira seperti itu targetnya. Mudah-mudahan dapat diselesaikan sesuai target ya. Itu untuk pertanyaan mungkin nanti setelah ya. Setelah sesinya selesai ya, Pak Agung? Atau mau langsung sekarang, setelah sesi selesai ya? Agung, tim trainer mungkin bisa bantu, apakah mau Q&A atau mau dilanjut dulu? Nanti dilanjut dulu aja dok, jadi nanti satu sesi khusus ya. Q&A. Ya. Oke, ya lanjut lagi dengan Dr. Hendro. Ya, terima kasih Dokter Erna. Oke, selanjutnya terkait dengan proses investigasi. Nah, ini adalah beberapa indikasi klaim yang memerlukan investigasi. Ya, namun tidak terbataslah dari ini. Ada beberapa hal yang umum, yaitu klaim masa dalam contestable period kurang dari 2 tahun, lalu klaim dini itu usia polisnya kurang dari 1 tahun, karena ada case-case yang bahkan sebenarnya ada yang baru 4 hari orangnya sudah meninggal, 1 tahun sudah menderita, dalam 1 tahun sudah menderita penyakit kronis yang umumnya itu sudah terjadi di harusnya butuh 3 tahun misalkan. Nah, ini yang perlu dilakukan investigasi. Lalu kejadian klaim terlalu dekat setelah berakhirnya masa tunggu. Seperti yang tadi saya sampaikan, baru aja selesai masa tunggunya, baru hari ke-31 misalkan, itu sudah mulai langsung rawat inap. Rawat inapnya pun juga nggak tanggung-tanggung, misalkan bisa karena diare saja sampai 7 hari gitu kan, itu salah satu yang nanti akan dijelaskan di poin berikutnya. Lalu diagnosisnya mengarah ke kondisi medis yang tadi saya sampaikan, penyakitnya stroke misalkan, itu diketahui sudah lama secara medis, tapi sudah mengajukan di polis yang masih dini. Lalu penyebab kematian atau perawatannya tidak wajar. Contohnya misalkan ada kasus-kasus gantung diri, lalu ada diduga pembunuhan, lalu ataukah itu
diduga kecelakaan, tapi ternyata misalkan di koran ataupun di internet, oh ini ada dugaan pembunuhan. Nah itu bisa saja dilakukan investigasi juga dari sisi kita. Lalu poin yang berikutnya adalah diagnosa penyakit yang bersifat subjektif dengan jangka waktu perawatan yang lama. Contohnya rawat inap 6 hari atau lebih untuk demam saja. Lalu ataupun gara-gara diare, keracunan makanan atau sakit kepala gitu. Nah, untuk yang kondisi normal, contohnya misalkan sakit kepala. Diagnosa sakit kepala itu di rumah sakit biasanya sudah hari kedua, ketiga sudah dilakukan pemeriksaan yang lebih jauh. Begitu juga diare. Diare itu umumnya kalau untuk diare yang normal, kita sendirilah ya, apalagi kita yang memiliki aktivitas yang mungkin perlu untuk mendapatkan nafkah misalkan. Tidak akan tuh sengaja berlama-lama di rumah sakit. Itu. Jadi untuk diare yang normal bahkan kita secara medis biasanya 2 hari saja itu sudah cukup lama untuk diare. Nah, tapi ada yang sampai 13 hari Bapak Ibu. Nah, ini yang ekstrim banget lah ya. Nah, itu bisa menjadi flagging kita untuk melakukan investigasi. Lalu adanya indikasi biaya atau perawatan yang tidak wajar. Contohnya nih, misalkan saat ini kan kemarin-kemarin itu kasus isoman ya banyak ya. Sebelum di cap ada Bapak Ibu, ini pengajuannya sampai 50 juta untuk isoman di rumah saja. Ada satu kwitansi yang nilainya 30 juta. Nah, ini kan sesuatu yang tidak wajar. Ataupun misalnya ternyata biaya perawatan yang tidak wajar. Di satu daerah tertentu misalkan untuk di Pondok Indah saja perawatannya misalkan cuma 20 juta. Tapi ternyata di luar kota itu bisa sampai berlipat-lipat misalkan. Kalau dilihat dari rumah sakitnya kecil, lalu obatnya tidak banyak, tapi biayanya tidak wajar. Nah itu juga bisa diinvestigasi. Lalu perawatan berulang dengan frekuensi tinggi atas tertanggung yang sama. Contohnya misalkan dalam 1 tahun itu dia bisa 3 kali, 4 kali diare gitu ya. Tipes juga, bahkan DBD juga. Nah, secara medis ini ada ketentuannya sendiri. Kapan orang itu sebenarnya terkena DBD, berapa kali sih maksimum? Itu ada semua, termasuk juga kecelakaan. Kecelakaan dari sisi medis nanti dilihat seperti apa sih kecelakaannya, apakah ia benar untuk kondisi tersebut perlu 8 hari misalkan gitu. Nah, catatan penting adalah semua polis dapat diinvestigasi ya, meskipun polis usianya itu sudah lebih dari 2 tahun gitu ya. Jadi kalau lebih dari 2 tahun tapi ada hal-hal yang mencurigakan, maka akan tetap dapat dilakukan investigasi Bapak Ibu. Ini ada contoh pengisian SPAJ ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk pengisian SPAJ itu harus yang benar ya, sebenar-benarnya apa adanya. Kalau dilihat di sini biasanya ya, nasabah itu isinya centangnya gampang banget, tidak semua gitu ya. Bahkan mungkin kalau laporan dari nasabah itu yang isi agennya nulis tidak semua gitu. Nah, ini sebagai contohnya, ini tidak semua. Ini juga tidak semua ya, semua jawabannya tidak. Tapi ternyata apa kenyataannya? Yang dia dapatkan dari hasil investigasi ini catatan medis si tertanggung tersebut. Bolak-balik masuk rumah sakit ya. Ada yang rawat ini, ada yang kontrol juga. Ini semua ada di sini. Itu ini tidak dinyatakan di SPAJ gitu. Nah, ekstrim banget kan. Tadi tulisannya tidak semua tapi ternyata jawabannya kenyataannya adalah banyak sekali riwayat medisnya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi proses di underwriting. Jadi seharusnya dinyatakan. Contoh yang berikutnya. Ini contoh fraud. Ya, contoh fraud ini ada kasus di mana dia ini meninggal tertanggungnya. Ya. Lalu kita lakukan investigasi sampai bertemu dengan orang tuanya.
ya, ada nama orang tuanya di sini, lalu beliau menyatakan bahwa anak saya dengan identitas di bawah ini ya benar memiliki asuransi ini di Panindaci Life dan telah meninggal dunia pada tanggal sekian, ya, karena sakitnya karena kedua kaki bengkak. Anak saya sejak kecil memang sudah memiliki kelainan bawaan Down syndrome serta tidak dapat membaca dan menulis. Nah, ini menjadi pertanyaan juga dari si orang tuanya karena orang tuanya merasa tidak tahu anaknya bisa mengisi SPAJ dan lain-lain. Nah, ini menjadi panjang ceritanya. Gitu. Yang ditanyakan juga agennya kok bisa begini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. Ada seseorang ya itu meninggal dunia lalu dilakukan investigasi ya. Saat diinvestigasi, tim kami itu ketemu langsung dengan tertanggungnya. Ya. Case ini adalah case meninggal dunia Bapak Ibu. Gitu. Jadi bukan ketemu mayat hidup ya, tapi ketemu adalah dengan tertanggungnya yang masih hidup. Nah, orang tersebut dibantu oleh ini ponakannya kalau nggak salah ya, ponakannya atau suaminya membantu untuk menuliskan surat ini ya. Oh sorry, ini ibu saya. Oh berarti anaknya ini. Bahwa ibu saya yang bernama ini sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini Bapak Ibu, hati-hati sekali ya, benar-benar hati-hati sekali karena untuk kasus-kasus seperti ini masuknya ke ranah legal compliance, bahkan bisa dilaporkan ke hukum. Nah itu yang kami tidak ingin terjadi seperti ini. Kronologisnya adalah si bapak ini ya, si suaminya ini itu didekati oleh si seseorang lah ya, si agentnya gitu. Lalu diajak keluar kota, diajak makan, diajak menginap di mana, lalu dipinjamlah KTP-nya, terus dibuatkan polis ternyata. Nah, rekeningnya pun juga semua dipegang oleh si orang tersebut gitu ya. Nah, ini benar-benar kejadian yang tidak kami inginkan ya. Saya yakinlah Bapak Ibu yang hadir di training ini tidak pernah melakukan hal demikian karena akan merugikan diri sendiri ataupun juga tim ataupun PAM-nya juga gitu. Karena ini akan masuk ke blacklist. Nah, selanjutnya keputusan klaim. Nah, keputusan klaim itu kalau bayar mah kita nggak usah pakai alasan lah ya, langsung bayar gitu. Tapi kalau yang sering ditanya adalah nggak soalnya nggak ada yang pernah nanya, dok kenapa dibayar gitu kan. Nah pasti yang ditanya adalah kenapa klaimnya ditolak ya. Nah kalau klaim ditolak itu sebenarnya di surat klaim itu sudah ada. Umumnya adalah klaim termasuk pengecualian 12 bulan pertama ya, ataupun juga ada juga pengecualian selamanya. Lalu ada kondisi pre-existing condition di mana kondisi tersebut sudah diderita oleh nasabah ya. Ada yang pre-existing condition itu sudah dinyatakan di SPAJ lalu menjadi exclusion. Ada pre-existing yang tidak dinyatakan di SPAJ. Nah, itu masuknya sebagai non disclosure gitu. Jadi lebih baik di SPAJ itu mengisi apa adanya penyakitnya, tapi paling yang tidak di-cover adalah penyakit yang tersebut saja. Tapi untuk penyakit yang lain bisa di-cover, misalkan dikenakan exclusion. Tapi kalau ada yang tidak dinyatakan, yang dikhawatirkan adalah ujung-ujungnya bisa penutupan polis. Gitu. Jika dari hasil re-underwriting-nya harus dibatalkan pertanggungannya. Oke, lalu yang keempat, jenis pengobatan tidak sesuai dengan diagnosa perawatan. Rawat jalan tidak disertai rawat inap. Nah ini bulan kemarin juga masih ada yang bertanya, dok ini kenapa nggak di-cover ya? Oh, saya mesti jelaskan lagi bahwa untuk kasus yang ini tidak ada rawat inapnya, tapi untuk one day surgery-nya ada. Terus pertanyaan lanjutan lagi, kok pos ranapnya nggak dibayar ya? Oh saya jelaskan lagi bahwa kalau one day surgery itu yang di-cover hanya yang pre-nya saja, tapi posnya aja, posnya tidak. Nah itu semua ada di ketentuan polis lagi. Lalu rawat jalan dengan diagnosa penyakit yang berbeda dengan diagnosis rawat inap, ini juga tidak di-cover. Rawat inap tidak dilakukan di rumah sakit,
ini juga tidak bisa karena memang sesuai ketentuan harus dilakukan di rumah sakit. Ada juga case yang mungkin terlalu besar ataupun ternyata plannya memang kecil dan itu klaimnya melewati manfaat tahunannya. Jadi itu bisa saja tidak dibayarkan. Nah, ini penting Bapak Ibu terkait dengan dokumen klaim. Nah, dokumen klaim itu cara pengirimannya adalah sejak awal pandemi di bulan Maret tahun kemarin itu diberlakukan pengiriman awal boleh melalui soft copy. Gitu ya. Ada email yang sudah diberikan, tapi sejak 3 Juni kemarin ada perubahan email, yaitu claim@document.panindecilife.co.id. Nah, ini pengirimannya adalah melalui email ini. Nah, jangan sampai nanti sudah kirim, tapi ternyata tidak bisa diterima oleh bagian klaim misalkan. Kenapa itu? Nah, kalau dia size-nya, ukuran filenya itu lebih dari 10 mega, ya, itu tidak bisa. Nah, kenapa saya tulis di sini maksimum 9 mega? Ini sekali tidak bisa digunakan untuk analisa di awal. Jadi pasti akan menunggu juga. Nah, ini juga termasuk QR code ya Bapak Ibu. Jadi QR code ini tujuannya sebenarnya dari pemerintah baik ya. Mereka memberikan QR code untuk memudahkan supaya tidak perlu legalisir lagi, memudahkan untuk melakukan validasi. Nah, ini juga kami gunakan sebagai validasi, sebagai pengganti legalisir. Jadi dengan hasil kualitas scan yang baik, kami juga coba bisa melakukan validasi sendiri, mandiri, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kesempatan yang dikirimkan kurang baik atau bahkan sebenarnya saat hard copy-nya pun diterima tetap nggak bisa kebaca karena memang hasil fotokopinya tidak baik. Kalau ada kondisi seperti itu ujung-ujungnya akan dimintakan juga jadinya legalisir gitu ya. Karena jika sudah dimintakan ulang untuk QR code-nya tidak dikirimkan sampai bisa di-scan, kami tidak dapat melakukan validasi. Pasti akan dimintakan yang legalisir. Lalu dokumen yang telah dikirimkan ini secara paralel dikirimkan kantor pusat. Nah, catatan di sini Bapak Ibu ya, jangan mengirimkan dokumen asli berupa akta kematian, akta lahir, hasil ronsen, hasil lab, dan sebagainya. Karena kalau akta kematian hilang di perjalanan dalam pengiriman, itu penggantiannya sulit. Untuk hasil ronsen atau hasil lab misalkan, itu diperlukan lagi untuk saat kontrol. Nah, itu nggak usah dikirimkan aslinya, apalagi misalkan hasil ronsen yang ada filmnya itu, yang hitam itu nggak usah dikirimkan ke kami, kecuali memang kami mintakan. Karena ada kasus-kasus tertentu di mana kami memerlukan pemeriksaan atau analisa medis lebih lanjut. Contohnya misalkan, ada pengajuan klaim kecelakaan. Ya, kami memerlukan foto tulangnya sendiri yang sebelum dilakukan operasi misalkan. Jadi terlihat foto patahannya di mana gitu. Karena itu ada beberapa case yang memang tidak bisa memberikan foto ronsen yang hitamnya itu. Nah, itu sangat merugikan si nasabah sebenarnya. Jadi ada baiknya disimpan baik-baik, jika nanti dibutuhkan akan bisa memudahkan proses klaimnya. Untuk kelengkapan dokumen sendiri, ya, ini merupakan kewajiban nasabah, ya. PDL itu tidak dapat membantu untuk meminta ke rumah sakit. Ya. Ada beberapa kesempatan nasabah atau melalui PAM atau melalui agennya itu meminta ke kami untuk konfirmasi langsung ke rumah sakit. Gitu. Nah, ini menjadi hal yang sulit dikontrol karena misalkan satu rumah sakit tidak berkenan memberikannya. Lalu rumah sakit mungkin tidak bisa dalam waktu cepat memberikan konfirmasinya. Ketiga, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi delay di rumah sakit memberikan ke kita dan
itu menyebabkan malah jadi komplain. Kesannya Panitia Life tidak mau membantu atau tidak responsif. Nah, ini memang ditetapkan bahwa sesuai dengan ketentuan polis juga itu sudah tertera bahwa itu kewajiban dari nasabah. Untuk formulir pengajuan klaim wajib mengisi lengkap ya dan jelas sesuai instruksi agar dapat dianalisa dengan baik. Termasuk juga rekeningnya ya Bapak Ibu, tolong diisi dengan jelas angkanya dan namanya itu sesuai dengan yang tertera di buku tabungan. Jika ada perbedaan rekening, maka perlu dilakukan dulu perubahan minor ke PSE. Jadi ada formulir yang harus diisi dulu, karena bagian klaim itu tidak akan melakukan transfer ke rekening yang tidak terdaftar di sistem. Oke, surat keterangan dokter. Nah, ini wajib ya diisi lengkap oleh dokter sesuai instruksi juga. Wajib dilampirkan untuk setiap rawat inap ataupun rawat jalan. Pertanyaannya kenapa wajib? Nah, surat keterangan dokter ini wajib karena kita bisa melihat apakah perawatan tersebut ada kesesuaiannya atau tidak. Gitu. Termasuk informasi yang lain, sejak kapan, lalu ada informasi riwayat medis dan semuanya itu sudah tertuang di SKD. Nah, ini untuk memudahkan proses analisanya supaya tidak ada pengembalian dokumen ataupun dilakukan investigasi atau verifikasi lebih lanjut. Nah, itu wajib diisi lengkap. Untuk rawat jalan pun juga gitu, itu diperlukan supaya bisa melihat kesesuaian atau kesamaan diagnosis dengan rawat inapnya. Jadi kalau tidak ada, apalagi ternyata obatnya beda jauh ya gitu ya, kita juga nggak bisa narik benang merahnya antara rawat inap dengan rawat jalan. Nah, khawatirnya ujung-ujungnya tidak dapat di-cover. Kan kasihan juga kalau tidak ada keterangannya. Lalu hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, nah ini wajib ya, wajib diberikan ke PDL. Semua pemeriksaan yang ada di rincian dokumen, rincian kwitansi itu wajib ya. Karena selain di bagian klaim, ini juga dibutuhkan oleh tim underwriting jika nasabah tersebut nantinya membeli polis baru gitu kan, atau ada perubahan tertentu di PSE misalkan. Nah, itu akan dicek proses klaimnya. Nah, proses klaimnya itu mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sebelum November kemarin kok boleh sih di waive sih atau apa gitu kan. Nah, yang setelah November tahun 2019 itu memang sudah diwajibkan untuk memberikannya ke PDL karena itu memang diperlukan untuk tim-tim lain juga. Jadi bukan hanya di bagian klaim. Lalu untuk kwitansi pembayaran, nah kwitansi pembayaran ini yang mungkin Bapak Ibu masih merasa kok kesannya tim klaim itu sulit ya untuk melakukan pembayaran tanpa kwitansi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ada spesimen yang kita miliki ya beberapa kwitansi di guideline. Untuk beberapa rumah sakit yang mungkin saat ini jadi sering digunakan karena mungkin rumah sakit sebelum pandemi ini nggak pernah dipakai nih. Terus setelah pandemi rumah sakit penuh di mana-mana. Lalu ada beberapa rumah sakit yang mungkin kecil dan tidak familiar lalu mengajukan ke kami. Nah, itu ada kemungkinan di kami akan bertanya, apakah official receipt yang dibutuhkan itu ada atau tidak? Karena misalkan contohnya yang dilampirkan hanya invoice gitu atau nota bahkan itu. Karena secara ketentuan hukum nota itu bukan bukti pembayaran gitu ya. Dan invoice itu secara perlakuan di rumah sakit umumnya adalah sebagai tagihan. Nah, tapi ternyata ada beberapa rumah sakit yang memberlakukan memang invoice itu adalah kwitansi. Nah, kami untuk kondisi itu tidak akan memintakan jika memang dari rumah sakit tidak memberlakukan official receipt terpisah dari invoice. Oke. Dan mungkin terkait dengan perincian biaya perawatan, ini juga dibutuhkan untuk menghitung manfaat yang dapat dibayarkan, termasuk juga biaya obat, biaya konsultasi dokter, biaya operasi, biaya perlengkapan medis. Biaya operasi itu diperlukan misalkan ternyata di saat rawat inap itu ada biaya yang perlu di-split. Dibandingkan tadinya semua ditolak misalkan, tapi ternyata ada yang bisa dibayarkan, maka itu bisa dibantu.
untuk perhitungan si operasi tertentunya saja yang bisa dibayarkan. Nah, terkait dengan perincian biaya perawatan dan kwitansi, ini memang ada kondisi-kondisi tertentu yang khusus ya di beberapa rumah sakit. Ada rumah sakit yang memang langsung menyebut invoice. Ada yang perlu menuliskan kwitansi atau official receipt. Dan bahkan ada rumah sakit yang mengeluarkan deposit dahulu, ada beberapa kali deposit, dan nanti kwitansi akhir finalnya itu hanya sisanya aja. Ada yang mengeluarkan deposit, lalu nanti saat kwitansi akhir, kwitansi depositnya ditarik, lalu diganti di kwitansi akhir. Ada juga yang rumah sakit itu menerbitkan kwitansi sementara. Nah, itu bermacam-macam. Jadi Pak mohon pastikan nasabahnya itu saat keluar dari rumah sakit memang mendapatkan kwitansi yang ultimate lah, yang bisa dibilang ini memang sebagai bukti pembayaran. Jadi saat menerima dokumen itu pastikan untuk bertanya ke rumah sakit, ke kasirnya, apakah ini bukti pembayaran ataukah ada dokumen lain? Karena saya mau mengajukan ke asuransi. Nah, itu mohon untuk disosialisasikan juga ke para nasabah supaya tidak ada hambatan. Jangan sampai di luar negeri nanti alasannya saya sudah pulang Indonesia tidak bisa. Nah, itu khawatirnya Bapak Ibu. Ya, jadi mohon diingatkan kembali. Begitu juga pengisian SKD ya. Saya kembali lagi ke atas. Di luar negeri pun juga tetap bisa di-download dari website. Itu ada formulir klaim. Jadi meskipun di luar negeri, si dokter tetap wajib mengisi. Jadi supaya tidak bolak-balik, gitu ya, bisa di-download. Surat keterangan kematian, Bapak Ibu, untuk yang tadi sempat saya sampaikan itu tidak perlu mengirim aslinya, gitu ya. Bisa cap legalisir basah saja atau yang ada di QR code-nya. Oke, ini adalah contoh dokumen yang sering tidak lengkap. Nah, ini mohon diperhatikan ya supaya lebih mudah untuk nasabahnya juga ya. Untuk surat akta kematian, kronologis jika meninggal di rumah atau kecelakaan. Nah, ini wajib nih ya kronologisnya. Jadi disiapkan langsung untuk kronologisnya supaya tidak dipendingkan. Lalu untuk kasus tertentu yang ternyata tidak bisa memperlihatkan hubungan antara ibu dan anak atau orang tua dengan anaknya. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang bisa disubmit lagi. Misalkan ternyata ini anak, mohon maaf, misalkan anak di luar nikah karena dahulu itu banyak sekali yang tidak membuat surat nikah. Itu biasanya itu di catatan sipil bisa menambahkan di akta lahirnya sebagai catatan pinggir bahwa ini memang benar anaknya si A, si B. Telah dilakukan perkawinan pada tanggal sekian. Itu bisa. Gitu. Jadi banyak hal. Nah, dalam hal ternyata tidak ada dokumen lain itu yang dibutuhkan umumnya adalah penetapan pengadilan. Ya, termasuk juga nanti penetapan pengadilan terkait wali antara anak yang di bawah umur ya dengan walinya nanti yang ditunjuk karena memang tidak ada lagi orang tuanya. Misalkan bapak ibunya sudah meninggal, ini akan diwalikan ke siapa? Nah, batas usianya yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum itu adalah 21 tahun. Jika kurang dari 21 tahun, maka tidak belum memiliki ketetapan hukum untuk menerima dana asuransi. Jadi diperlukan wali. Begitu juga untuk surat kuasa pembayaran klaim, ini diperlukan supaya nanti tidak dimintakan lagi, supaya tidak ada back and forth. Ini kuasanya mana, ini yang ke siapa, nah gitu ya. Oke. Terkait dengan health claim, nah ini kwitansi asli dan rincian kwitansi ini kalau yang duplikat tidak bisa diproses ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi pastikan yang dikirimkan hanya yang asli saja, gitu. Untuk yang rincian bolehlah fotokopi, tapi untuk kwitansi asli itu harus ada.
Nah, kwitansi ini juga Bapak Ibu, kalau di beberapa apotek atau beberapa rumah sakit itu mencantumkan mencantumkan kopi resep di belakang kwitansinya. Ya, jangan pernah menempelkan kertas kwitansi tersebut ke kertas A4 misalkan, ke kertas yang lebih besar. Karena saat di-scan nanti tidak terlihat. Bahkan saat diterima di kantor pusat pun juga halaman belakangnya tidak bisa kami lihat gitu. Jadi nantinya itu akan menimbulkan pending. Nah, ini yang sering menjadi komplain nasabah atau dari GE merasa sudah mengirimkan semuanya gitu. Oh, ternyata beberapa banyak case itu yang ditempel. Mungkin tujuannya baik supaya dokumennya tidak hilang mungkin ya. Gitu. Saat ditanyakan sih beberapa kali tujuannya itu karena dokumennya kecil lalu ditempel di kertas yang lebih besar supaya tidak hilang. Tapi ternyata impact-nya bahaya kalau dipaksakan untuk dilepas itu akan robek. Jadi pastikan untuk dokumen yang seperti itu apa adanya saja supaya bisa terbaca bolak-balik. Begitu juga selain kwitansi mungkin ada dokumen-dokumen lain yang bentuknya kecil dan bolak-balik. Nah, itu kirimkan aja apa adanya. Jangan pernah ditempel di kertas A4. Berbahaya. Oke. Lalu untuk nama dan tanggal lahir pasien itu tidak sama dengan polis. Ini ada kejadian juga termasuk juga saat cashless. Jadi tidak bisa diberikan penjaminan oleh TPA. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mohon pastikan dokumen yang digunakan itu adalah sama saat memang pengajuan di SPAJ. Jadi di kartunya sama, di KTP sama, di sistem sama semua. Lalu untuk nomor rekening dan fotokopi buku tabungan tadi sempat saya sampaikan, nomor rekeningnya harus sama dengan yang di sistem. Begitu juga mohon untuk lampirkan fotokopi buku tabungan, karena ada beberapa angka yang mungkin terlewat. Harusnya angka satunya ada 4, terlihat cuma 3. Atau menulis angka 9, tapi terlihat seperti angka 4. Gitu. Nah, ini mohon untuk melampirkan juga fotokopi buku tabungan gitu, dan lain sebagainya untuk healthcare. Sedangkan untuk penyakit kritis, Bapak Ibu, ini yang penting contohnya ya, dokumen-dokumen penunjang yang memang harus membuktikan itu sesuai kriteria. Contohnya dalam kasus penyakit jantung, itu diperlukan hasil angiografi, hasil lab enzim jantung gitu kan, ada EKG juga. Nah, ini wajib nih dikirimkan gitu. Jadi kalau ini tidak ada, contohnya misalkan ada pengajuan serangan jantung. Kriterianya harus ada nyeri dada, harus ada peningkatan enzim, lalu ada EKG-nya juga ada. Nah, ini kalau salah satu aja tidak ada penunjangnya, maka mohon maaf tidak dapat disetujui. Gitu. Yang paling sering adalah enzim jantung. Gitu. Nah, dokternya itu sudah bilang nih, wah Bapak, Ibu kondisinya kritis, harus segera lakukan ABCD. Gitu. Udahlah dilakukan. Nah, ternyata dia mendengar kata-kata kritis itu menganggap, wah saya punya polis asuransi penyakit kritis nih, bisa nih gitu. Setelah dikirimkan ternyata, wah tidak sesuai gitu, kasihan banget. Nah, jadi definisi kritis di rumah sakit dengan definisi kritis di asuransi bisa saja ada perbedaan gitu ya. Jadi mohon pastikan dibaca di ketentuan polisnya harus sama. Begitu juga untuk kanker, kanker itu cukup sering ya dibutuhkan adalah patologi anatomi. Karena yang dilihat adalah penyebaran sel-sel atau invasi yang dibilangnya invasi sel-sel yang sehat, sel-sel kanker itu ke jaringan sekitar misalkan. Nah, itu hanya bisa dilihat di patologi anatomi. Oke. Ini adalah contoh-contoh dokumen yang sering tidak lengkap ya, dan mohon untuk perhatikan lebih seksama kembali supaya lebih lancar. Selanjutnya untuk klaim BPJS Bapak Ibu, ini mohon dituliskan saja di bagian ada pertanyaan yang di bawah tuh, polis lainnya yang dimiliki oleh tertanggung atau peserta asuransi lainnya BPJS. Nah, itu ditulis saja. Selain itu di dokumen-dokumen lain, dokumen penunjang lain itu juga bisa ada tulisannya BPJS. Contohnya misalkan saat
di perincian ada tulisan BPJS, atau di pemeriksaan penunjang. Nah, itu rujukannya penjamin adalah BPJS. Nah, itu clue-clue yang bisa diberikan ke kami. Termasuk juga di beberapa rumah sakit ada stikernya sendiri tuh, government ataupun BPJS gitu. Jadi untuk memudahkan perhitungannya. Bahwa ini kita tidak akan mintakan kwitansi asli, tapi ternyata ini hanya untuk hospital income saja misalkan. Nah, itu akan memudahkan. Lalu koordinasi manfaat dengan perusahaan lain, ya. Nah, ini penting juga Bapak Ibu, kalau memang memerlukan surat pengantar, ya, surat keterangan, surat koordinasi manfaat itu diinformasikan, ya, supaya nanti akan disiapkan. Karena ada batas juga pengajuan klaim, ya, di REAS. Termasuk juga kami gitu ya. Kami juga harus submit ke REAS itu maksimum 180 hari. Jangan sampai nanti di tempat lain ada kendala gitu. Kemarin ada permintaan ke kami juga untuk SKM-nya itu mohon untuk dipercepat gitu. Jadi dengan kondisi backlog yang saat ini juga khawatir mempengaruhi kecepatan pembuatan koordinasi manfaat. Jadi bisa diinformasikan kembali ke helpdesk. Lalu ketentuan bahasa, mungkin Bapak Ibu udah paham ya, bahwa yang dipakai itu hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan harus dilakukan terjemahan oleh penerjemah tersumpah kalau di luar bahasa ini. Biayanya bisa, bukan bisa, biayanya itu memang ditanggung oleh pemilik polis. Ya, kalau nanti ternyata minta bantuan dari PDL untuk translate, itu akan dilakukan penerbitan surat penawarannya bahwa kita membutuhkan biaya sekian untuk melakukan translate. Tapi kalau Bapak Ibu nasabahnya nanti ada yang bisa translate ke biro translator yang resmi, langsung boleh silahkan. Tapi kalau ditanya, saya punya Google Translate, boleh nggak dipakai? Tidak, gitu ya. Kalau Google Translate saja mah mungkin di kantor pusat juga bisa gitu kan. Nah, ini memang harus yang di penerjemah tersumpah. Oke. Selanjutnya tentang klaim medical benefit. Nah, ini serinya banyak ya, mulai dari MB biasa, MB8, MB9, MBP, MBX. Saya tidak akan detail mungkin karena Bapak Ibu sudah familiar harusnya dengan itu. Nah, tapi yang lebih akan di-remind lagi terkait dengan perubahan MB series. Nah, ini di tanggal 9 Januari 2020 dari Operation itu mengeluarkan ada surat edaran terkait dengan perubahan. Nah, ini saat itu ada pembatasan produk MB series, ya. Nah, ini bisa dilakukan konversi. Nah, yang poin penting di sini adalah sebenarnya yang dilihat di bagian klaim ataupun di underwriting juga di PSA itu adalah kriteria-kriterianya. Jadi yang dilihat apakah itu masuk kategori re-underwrite atau no underwrite. Nah, pada kenyataannya sebenarnya di bagian underwriting itu melakukan full underwriting, ya. Tapi ada kondisi tertentu yang kita sebut tetap di kategori ini sebagai no underwrite. Apa aja sih yang dilihat? Yang pertama adalah kenaikan limit harian kamar rawat inapnya, ya. Yang tadinya 500 terus lalu jadi 750.000. Nah, itu akan dianggap sebagai kenaikan. Lalu dianggap sebagai proses re-underwrite. Atau misalkan ternyata ada kenaikan lebih dari 2 kali limit tahunan, ya, termasuk MMB dan extra boosternya, itu akan kena re-underwrite, ya. Lalu ada perluasan area pertanggungan. Nah, ini juga masuk re-underwrite. Efeknya apa sih Bapak Ibu? Efeknya adalah, ini juga berlaku di PSA ya, efeknya adalah nanti di bagian klaimnya gitu. Nah, di bagian klaim nanti akan melihat apakah kategori ini re-underwrite atau non-underwrite, mempengaruhi dari pengecualian masa tunggu dan pengecualian 12 bulan pertama gitu. Kalau kondisinya adalah re-underwrite, maka untuk masa tunggu dan pengecualian 12 bulan pertama itu akan berlaku ulang. Yang lama nggak dilihat lagi gitu ya, yang sebelumnya tidak dilihat lagi. Namun kalau ternyata masuk kategori no underwrite, yang artinya 3 parameter tadi tidak lewat ya, jadi artinya
manfaat hariannya masih sama atau lebih kecil. Manfaat limit tahunannya sama atau lebih kecil. Begitu juga areanya tidak ada perluasan. Nah, ini kalau dia masuknya no underwrite, maka tidak berlaku ulang. Jadi ngikutin yang lamanya, yang sebelumnya. Nah, ini penerapannya ya. Kalau ternyata ada klaim yang selama masa tunggu dan pengajuan 12 bulan, itu prosesnya adalah kalau dia itu perawatannya disebabkan oleh penyakit yang tidak termasuk dalam pengajuan 12 bulan pertama dan sudah melewati masa tunggu, itu dia bisa cashless. Ya, gitu. Tapi kalau ternyata penyakitnya termasuk dalam penyakit 12 bulan pertama dan belum lewat masa tunggu, prosesnya reimbursement. Nah, seperti yang di bawah ini dijelaskan, menggunakan manfaat seri medical benefit yang sebelumnya kalau dia prosesnya re-underwrite ya, dengan syarat untuk yang lamanya pun juga sudah melewati masa tunggu dan sudah melewati 12 bulan ya. Jadi 30 harinya sudah lewat ya, untuk penyakit-penyakit tertentunya pun juga sudah lewat yang untuk 12 bulan pertamanya. Jadi mesti dilihat seperti itu. Nah, kalau no underwrite ya, itu bisa langsung menggunakan manfaat baru. Nah, manfaat baru ini pun juga syaratnya adalah untuk polis yang sebelumnya pun juga sudah melewati masa tunggu dan pengajuan 12 bulan pun juga sudah terlewati. Jadi contohnya misalkan polisnya baru 1 tahun, ternyata polis yang lamanya itu sudah 1,5 tahun misalkan. Nah, yang dilihat adalah polis yang lamanya kalau kondisinya no underwrite. Jadi bisa menggunakan benefit yang baru untuk di kondisi no underwrite. Ya Bapak Ibu. Catatan penting di sini adalah keputusan dengan pengecualian penyakit tertentu. Ya. Kalau dia itu ada pengecualian penyakit tertentu di polis yang barunya, di polis konversinya misalkan gitu, maka untuk yang lamanya pun juga penyakit pengecualiannya juga berlaku. Jadi untuk penyakit tersebut tidak berlaku untuk polis yang baru maupun juga yang lamanya. Oke, nah tabel di atas juga berlaku untuk polis yang memiliki rider MB series melalui proses penerbitan polis baru akibat adanya pembatasan yang mungkin sebelum ini masih terjadi ya. Nah, ini ketentuan yang tadi itu berlaku untuk polis-polis yang terbit sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Gitu. Selanjutnya adalah lebih ke ketentuan manfaatnya ya, Bapak Ibu. Untuk kamar manfaat ICU. Nah, ini yang kemarin heboh lah ya di kita itu untuk campaign corona. Campaign corona itu untuk kamar isolasi kok bisa masuk ICU. Nah, kita lihat dulu dasarnya. Dasarnya sebenarnya manfaat ICU itu adalah perawatan di rumah sakit ya yang membutuhkan ruangan dan pengawasan khusus oleh dokter yang kualifikasinya khusus juga. Gitu. Keterangannya juga ada di sini, sedang dalam kondisi kritis dan membutuhkan fasilitas penunjang kehidupan. Nah, kalau dilihat dari definisi ini ya, kita pun juga sudah koordinasi dengan REAS. Dari kalimatnya memang kamar isolasi tidak termasuk dalam definisi ICU, gitu ya. Kamar isolasi diperhitungkan sebagai kamar rawat inap biasa. Oke. Namun dalam kondisi pandemi kemarin ada campaign di mana kamar isolasi tersebut diberikan kebijakan khusus untuk diagnosis COVID dihitung menggunakan manfaat ICU. Gitu. Nah, jadi bisa dilihat bahwa memang dasarnya tidak dianggap sebagai ICU, namun ada campaign sehingga bisa dianggap sebagai ICU. Selanjutnya untuk manfaat pembedahan ya, untuk di MB yang lama kriterianya kecil, sedang, besar, kompleks ini sudah dijelaskan dalam tabelnya pun juga ada. Sedangkan untuk MB8, MB9, MBP penjelasannya lebih lengkap. Nah, tindakan bedah itu apa? Nah, tindakan pembedahan adalah irisan, pemotongan dan jahitan pada luka atau cedera tubuh ya. Nah, tapi
kalau untuk pengangkatan benang jahitan ini nggak masuk tindakan bedah, gitu ya. Tapi kalau menjahitnya itu masuk tindakan bedah. Lalu masih ada yang tanya juga, dok, kalau dia itu pakai ultrasonik atau pakai laser, masuk nggak sih tindakan bedah gitu? Sebenarnya di ketentuan polis sudah ada ya. Electrocauter, cryocauter, tindakan yang menggunakan sinar laser, tindakan yang menggunakan teknik ultrasonik itu masuk sebagai tindakan pembedahan. Ya. Yang terakhir penggunaan prosedur endoskopi. Nah, endoskopi itu sebenarnya bisa digunakan sebagai bagian dari pembedahan. Tapi ada juga endoskopi yang digunakan untuk tujuan diagnostik saja. Nah, untuk yang tujuan diagnostik ini tidak masuk sebagai manfaat pembedahan. Gitu. Oke, nah ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Kalau singkatnya, kalau dia itu melakukan endoskopi, ya, tapi tujuannya hanya untuk diagnostik, maka tidak akan masuk sebagai tindakan pembedahan, tapi masuknya akan sebagai ke aneka perawatan, gitu ya. Kembali lagi tadi endoskopi itu bisa masuk sebagai pengobatan, bisa sebagai diagnostik. Lalu kalau dia itu masuknya pembedahan, nah ini bisa masuk ke dalam benefit one day surgery. Misalkan dia tidak rawat inap, ya, tapi memenuhi kriteria pembedahan yang tadi, maka bisa dihitung sebagai biaya one day surgery, ya. Tapi itu memang jelas buat tindakan. Tapi kalau ternyata hanya untuk diagnostik saja, tidak menginap, maka endoskopinya tidak bisa dijaminkan sebagai one day surgery. Nah, bedanya gimana sih sebenarnya? Ini sering saya sampaikan. Perbedaannya adalah contohnya misalkan dilakukan endoskopi, ya dokternya hanya lihat-lihat aja, teropong aja. Ada apa sih di dalam lambungnya misalkan? Oh, ternyata ada polip. Udah gitu dong. Tok, terus ditariklah. Nggak diapa-apain polipnya. Itu masuk sebagai diagnostik. Gitu ya, dokternya nggak ngapa-ngapain nih. Ya. Berikutnya, ada endoskopi lagi, lalu dokternya itu melihat, lalu ada polip sekitar 1 cm deh contohnya ya. Contoh 1 cm. Lalu dokternya mengambil sampel, mengambil jaringannya mungkin sekitar 3 mili aja gitu. Nah itu masuknya sebagai sampel. Nah sampel itu tujuannya untuk diagnostik gitu ya, bukan pembedahan. Jadi kriteria yang barusan dilakukan itu adalah diagnostik, bukan pembedahan. Yang ketiga, bandingkan dengan yang ketiga. Dokternya menggunakan endoskopi, masuk ke lambung, ada polip, lalu mengambil polip itu 1 cm, semuanya diangkut. Nah, itu masuk sebagai pembedahan, gitu ya. Jadi itu yang bisa yang kami berikan ilustrasi untuk memudahkan membedakan mana yang operasi, mana yang pemeriksaan penunjang. Lalu manfaat biaya aneka perawatan. Nah, untuk di sini sebenarnya sebelum tahun 2020 ya, itu biaya administrasi mungkin terbatas ya, seperti materai, biaya kartu berobat itu tidak di-cover ya. Tapi sejak di 2020 itu ini bisa dimasukkan sebagai biaya aneka perawatan gitu. Lalu ada biaya obat-obatan selama rawat inap ya, sesuai ketentuan polis, obat yang diberikan itu harus sesuai dengan dosisnya, jumlah wajarnya. Gitu. Untuk yang dibawa pulang pun juga ada maksimum 90 hari pemberiannya. Jadi bisa dihitung-hitung juga, jadi dilihat. Termasuk juga obat kanker. Untuk IGD sebenarnya ada posting-posting tertentu ya, ada yang misalkan contoh UGD yang tidak langsung dilanjutkan sebagai rawat inap di hari yang sama. Kalau di MB yang lama itu diperhitungkan sebagai biaya perawatan sebelum rawat inap karena memang nggak ada postingannya tuh. Nggak ada postingannya untuk IGD-nya. Oke, di MB8, MBX
sorry, saya tambahkan lagi, semua biaya kalau untuk di MB biasa itu ada inner limitnya ya Bapak Ibu ya, untuk pre-ranapnya. Kalau di MB8 dan MBX ini diperhitungkan sebagai perawatan sebelum rawat inap ya, sesuai dengan di cover pada manfaat perawatan sebelum rawat inap. Jadi masuk sebagai pre. Sedangkan di MB9, MBP dan MBX itu ada manfaat sendiri untuk IGD ya. Bagaimana dengan UGD yang langsung dilanjutkan sebagai rawat inap ya. Oke, bisa diperhitungkan sebagai aneka perawatan gitu ya. Tapi kalau di MB8 hati-hati bahwa kalau dia dihitung sebagai aneka perawatan, maka kalau rawat inapnya itu dia naik kelas lalu kena prorate, maka ya UGD-nya pun akan terkena prorate juga. Lalu di MB9 dan MBP ada manfaat IGD sendiri ya. Tapi yang selama ini kalau dia langsung dilanjutkan dengan rawat inap, maka TPA bisa langsung melakukan perhitungan di di rumah sakitnya. Sintek sudah familiar lah dengan hal ini juga. Lalu untuk MBX diperhitungkan sebagai aneka perawatan ya. Jadi dijaminkan secara S-charge. Bapak Ibu, ini contoh kartu ya untuk yang Admedica yang sebelah kiri yang warna biru, lalu untuk yang Sintek itu yang warna gold sebelah kanan. Nah, ini yang kami mau sampaikan sebenarnya lebih ke call center-nya ya. Kalau untuk call center yang dalam negeri ya, ini hubunginya adalah yang ini, 021 29 29 3750 ya untuk Admedica, produk MBP dan MBX. Sedangkan untuk yang luar negeri itu ada yang sebelah sini. Di bagian sebelah sini untuk yang luar negeri. Kalau di Sintek tidak dipisahkan, semua nomornya satu gitu ya. Yang 021 296 36 888. Itu contohnya. Jadi untuk yang Admedica pastikan memang tujuan nomornya ini sesuai. Oke. Nah, ini gimana caranya supaya penjaminan rumah sakit dapat berjalan baik ya. Jadi tidak ada kendala, Bapak Ibu PAM ataupun BDD juga lebih lebih smooth lah prosesnya di sana juga, tidak ada gangguan. Maka ini yang penting. Gunakan rumah sakit sesuai yang terdaftar sebagai provider PDL. Lalu membawa kartu asli MB series yang berlaku, membawa kartu identitas asli yang berlaku dan data sesuai dengan polis. Oke. Kartu MB series ini nanti pasti akan ditanyakan di rumah sakit. Kalau nggak bawa, repotnya nanti rumah sakit nolak gitu ya. Nanti dari TPA-nya pun juga tanyanya bolak-balik gitu. Ya, jadi pastikan kartu asli MB series-nya itu dibawa dan yang memang yang berlaku. Karena ada kasus mungkin kartu dia upgrade, bawa kartunya yang lama, kartu Sintek, tapi ternyata dia sudah di drop, rumah sakit nelfon ke Sintek ya sudah jelas tidak aktif. Nah, harusnya menggunakan yang kartu Admedica yang MBX. Nah, ini jangan sampai terjadi juga. Lalu kalau ke rumah sakit juga bawa identitas yang sesuai, karena ada yang antara di KTP dengan yang kartunya namanya berbeda, tanggal lahir berbeda. Nah, ini juga mohon dipastikan saat menerima kartu sudah sesuai dengan apa yang didaftarkan ke PDL. Ya, jangan sampai nanti ada kendala dalam penjaminannya. Lalu isi formulir yang diberikan oleh TPA dan PDL ya dengan lengkap dan benar. Karena di dalam dokumen itu pun juga ada surat kuasa PDL. Ya, jadi selain surat kuasa yang ada di TPA, ada di rumah sakit, yang surat kuasa PDL pun juga perlu diisi. Tujuannya adalah untuk memudahkan apabila diperlukan informasi lebih lanjut terkait dengan riwayat medis dan apapun. Gunakan kamar sesuai limit medis. Jika rumah sakit tersebut tidak tersedia kamar sesuai limit, ada baiknya adalah memilih rumah sakit lain yang tersedia. Kasihan kalau nanti terkena prorate ya, ataupun ada hal-hal yang tidak dijaminkan karena lebih ke limitnya. Nah, itu
bisa terjadi kendala. Jadi lebih baik memilih rumah sakit lain yang tersedia. Lalu koordinasi dengan rumah sakit agar dapat memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh TPA, laporan medis awal sebutannya, ataupun laporan medis lanjutan, hasil pemeriksaan, billing, dan sebagainya. Karena dalam beberapa kesempatan komplain yang ada, yang kami terima itu adalah, kok TPA nggak memberikan jaminan cepat ya gitu. Nah, ternyata setelah di cross check ke TPA, itu diinformasikan bahwa rumah sakitnya belum memberikan dokumen yang dibutuhkan. Nah, jadi TPA pun juga tidak bisa melakukan proses lebih lanjut. Nah, ini seringkali kami pun juga minta bantuan dari Bapak Ibu PAM untuk melakukan pendekatan ke nasabah untuk langsung ke administrasi supaya melengkapinya. Lalu kalau ada kendala, Bapak Ibu, nasabah itu bisa langsung menghubungi TPA agar lebih cepat. Gitu. Jadi kalau menghubunginya ke kantor pusat harus menghubungi lagi ke TPA. Bolak-balik itu kan lebih baik. Biasanya yang lebih memudahkan adalah misalkan ada kendala itu langsung menghubungi ke TPA. TPA itu langsung menghubungi kami. Nah, itu tektoknya akan lebih mudah gitu. Karena kami juga ada grup WhatsApp ataupun melalui telepon itu ada PIC-nya untuk membantu jika ada kendala antara TPA dan rumah sakit. Oke. Nah, ini tadi yang mungkin saya jelaskan ya. Kalau tadi supaya lancar, nah ini yang kendala-kendala yang tadi sempat saya jelaskan juga. Jadi kuncinya adalah segera hubungi TPA jika terjadi kendala penjaminan. Nah, ini yang seperti saya janjikan di depan, salah satu pertanyaan yang masih ada, yaitu bagaimana perawatan di luar negeri. Nah, prosesnya ini adalah seperti ini. Peserta itu menghubungi TPA dahulu. Ya, kalau yang kartunya Sintek, telepon ke Sintek. Kalau yang Admedika, telepon ke Admedika. Lalu nanti dari TPA itu akan melakukan cross-check terkait dengan status polisnya sendiri. Ya, jika sudah terverifikasi polisnya dan lain-lain kondisinya, maka TPA akan memberikan formulir yang harus diisi, gitu ya. Setelah ini diisi, dikembalikan lagi ke TPA. Nah, TPA akan melakukan review. Dari hasil review itu, nanti misalkan kalau ternyata dokumennya, kondisi medisnya itu, contohnya misalkan diagnosisnya masuk sebagai pengecualian 12 bulan pertama dan polisnya memang belum 12 bulan gitu. Bisa saja ini dilakukan penolakan. Gitu ya. Atau ternyata status polisnya saat itu sudah berubah atau tiba-tiba ada surrender atau lapse dan lain-lain. Nah, ini TPA pun juga akan menginformasikan lebih lanjut. Nah, yang kita harapkan semuanya lancar, lalu proses pengajuan cashless dapat dilanjutkan. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah nanti TPA itu mengirimkan feedback ke nasabah, lalu juga mengirimkan informasi ke rumah sakit. Nah, nasabah nanti datang ke rumah sakit ke bagian admission. Gitu. Oke. Dalam perawatan harian sama seperti yang lokal, ya, nasabah itu kalau sudah masuk nanti akan dilakukan monitoring, dilakukan assessment dan lain-lain oleh rumah sakit dan TPA. Nah, untuk pulangnya nanti petugas TPA itu akan melakukan review juga, gitu ya. Jadi kalau lancar semuanya, dokumennya lengkap, tidak ada pengecualian, maka letter of guarantee itu akan dikeluarkan, penjaminan akan dikeluarkan. Namun kalau ternyata tidak sesuai dengan ketentuan polis, maka mohon maaf, cashless-nya pun juga nanti tidak akan dilanjutkan, artinya ditolak. Nah, ini juga kalau administrasi saat pulang, ya, nasabah ini seringkali komplain kok lama ya gitu pulangnya. Padahal tadi saya jam 8 sudah boleh pulang sama dokternya. Nah, kendala yang ada sebenarnya lebih ke seringkali proses administrasi gitu ya. Selain administrasi ternyata ada juga terkait dengan medisnya gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan administrasi, jadi kalau dokter itu ngasih bilang, Pak, Bu,
sudah sehat ya, boleh pulang. Nah, itu belum tentu dokternya langsung mengisi form, langsung dari form itu masuk ke bagian kasir atau administrasi belum tentu langsung kasih ke admedika. Bisa aja dokternya baru bilang pulang aja ke pasien, tapi belum mengisi semua resume medis. Beliau visit dulu ke pasien yang lain dan lainnya, ataupun mungkin juga ternyata ada operasi dahulu. Nah, itu pun juga bisa mempengaruhi kecepatan dalam penjaminan akhir. Setelah dokter mengisi, perawat pun atau bagian dari nurse station itu mengirimkan ke administrasi. Nah, biasanya di nurse station itu pun juga mengumpulkan dahulu semua dokumen, baru sekalian nanti ke kasir. Nah, dari kasir pun juga nanti pasti ada antrian tertentu. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala saat pulang, gitu Bapak Ibu. Nah, patokannya sebenarnya SLE-nya penjaminan masuk itu adalah 30 menit, ya. Penjaminan pulang itu 60 menit. Nah, catatannya adalah waktu 30 dan 60 menit tersebut itu berdasarkan dari dokumen lengkap. Gitu. Jadi bukan dari dokternya bilang pulang gitu ya, bukan, tapi lebih ke saat dokumen lengkap diterima oleh TPA dan semua kebutuhan informasi sudah dilengkapi oleh rumah sakit. Kalau ternyata ada lembaran medis yang perlu diisi, maka tetap itu akan menunggu. Contohnya misalkan ada tambahan diagnosis atau ada perubahan diagnosis. Nah, ternyata diagnosisnya tersebut masuk ke dalam pengecualian misalkan. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala yang terjadi. Untuk pengecualian Bapak Ibu banyak sekali ya yang ada di polis, tapi itu memang wajib dibaca karena jangan sampai saat nanti klaimnya ditolak Bapak Ibu tidak tahu bahwa itu masuk dalam pengecualian gitu. Dalam surat penolakan pasti ada alasan yang disampaikan, itu sudah ada ya, tapi baiknya itu Bapak Ibu membaca di polis. Contohnya ini pengobatan cacat bawaan gitu ya. Ada yang namanya kista dermoid, ada teratoma, atau ternyata ada Down syndrome, terus ada Mami aberrans, macam-macam penyakitnya. Dan itu kalau patokannya adalah di literatur medis masuk sebagai cacat bawaan, apakah itu kongenital ataupun itu herediter, maka itu masuk sebagai pengecualian ini dan mohon maaf pasti tidak dapat dijaminkan. Lalu tindakan bedah yang dilakukan semata-mata karena ingin tertanggung sesuai keinginannya lah ya, tanpa adanya cedera dan penyakit. Lalu percobaan ya, lalu ataupun kosmetik ya, itu tidak bisa di cover. Nah, pembedahan percobaan itu yang tidak memenuhi standar ataupun juga belum termasuk Kemenkes RI ataupun WHO. Nah, ini contohnya yang sebelumnya ada yang brain spa ataupun yang cuci otak itu. Nah, itu sebenarnya adalah pemeriksaan penunjang gitu ya, bukan pembedahan. Nah, jadi itu nggak masuk dalam kriteria pembedahan yang memenuhi standar, tapi lebih sebagai pemeriksaan penunjang. Lalu penyakit tertentu 12 bulan, nah ini patut untuk dibaca ya, karena cukup menjadi trending untuk penolakan ya, penyakit tertentu 12 bulan ini. Lalu cedera atau penyakit yang timbul sewaktu tertanggung tinggal di luar negeri selama 3 bulan terus-menerus. Nah ya, untuk yang hal ini mungkin untuk MBX yang lama, tapi MB series yang lama. Tapi kalau untuk MBX ya, ini tidak ada pengecualian terhadap tertanggung yang tinggal di luar negeri selama 3 bulan terus-menerus. Pengecualian itu berlaku hanya untuk yang tinggal di luar negeri sebagai pekerja tetap ya, dan atau sebagai permanent resident ya. Jadi pekerja tetap atau penduduk tetap itu tidak berlaku MBX-nya di negara tersebut. Nah, contohnya misalkan si A itu pekerja tetap di Malaysia misalkan gitu. Tapi dia itu sakitnya di Brunei misalkan. Nah, saat dia di Malaysia
kalau dia sakit di sana tidak di cover, tapi kalau di Brunei itu dia di cover ya, karena dia pekerja tetap di Malaysia, MBX-nya nggak berlaku, tapi saat di Brunei, di saat dia liburan atau apapun di Brunei di cover. Nah itu yang perlu diperhatikan. Oke, dari saya penjelasannya demikian. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Agung. Terima kasih, Bang. Pak Agung nggak kedengeran suaranya, Pak? Pak Agung, Pak Agung Pak suaranya Agung, belum kita ada, Pak. langsung ke sesi tanya jawab ya. Kalau kita langsung aja dok kan, Oke, sudah jam, silakan. Baik. nanti makin lama. Kita lihat dari chat ya, chat yang awalnya Pak Robin, siang Pak, Bu Seli pagi, itu kita lanjut aja ya, lanjut sampai ke pertanyaan ya. Dari Pak Agung, pendaftaran tidak perlu Pak Albert. Oh ini, dari Pak Agus ya, Pak Agus maaf Bu, saya masih ada klaim isoman yang Juli 2021 dan sampai sekarang masih belum dibayarkan. Dok Hen tolong share yang cleansing target tadi Dok Hen, gambarnya. Ya. Nah kalau kita lihat cleansing target ini Bapak masuknya ke yang box yang pertama ya, yang warna merah Pak Agus. Kalau memang isomannya Bapak submit sebelum 1 Agustus dan nilainya kurang 6,5 juta, itu harusnya sudah diproses, Pak. Tapi kalau nilainya lebih dari itu, masuknya ke box yang kedua, Pak. Kalau Bapak merasa bahwa kwitansinya kurang dari 6,5 juta kok, Dok. Nah, itu boleh lapor ke BDD-nya. Ya, dengan catatan persyaratannya 2 itu ya Pak Agus, isomannya sebelum 1 Agustus dan nilainya kurang dari 6,5 juta. Itu kita bisa susulkan prosesnya karena masuk dalam kriteria box yang pertama gitu ya Pak Agus ya. Terus Pak Hetanto, wow juga ya Pak. Terus dari Ibu Suryati Ong, Dok R, bagaimana dengan klaim rawat jalan setelah rawat inap ya? Ini saya ada beberapa case loh yang bulan Juli. Berarti di bawah Agustus Dok, tapi sampai sekarang belum cair dan nasabah ini membayar pakai kartu kredit. Jadi mereka terkendala untuk membayar tagihan kartu kredit. Ibu, untuk sementara ini mohon maaf yang kita selesaikan sesuai dengan cleansing targetnya Bu. Untuk yang isoman yang kita dahulukan ya Bu. Jadi untuk case Ibu ini karena posranap bukan isoman, kita selesaikan di 1 November 2021 ya Bu, Ibu Suryati Ong. Terus kita lanjut ke Ibu Reni Halim. Bu, bagaimana dengan klaim nasabah saya yang dari 26 Maret sampai hari ini belum ada keputusan? Ibu, apakah klaimnya termasuk yang isoman, Bu? Kalau bukan isoman, seperti jawaban sebelumnya, Bu, itu akan diselesaikan di 1 November, Bu. Diharapkan sudah selesai semua. Itu ya, Bu Reni. Terus untuk klaim bulan dari Pak Roni ya, untuk klaim bulan Juli, saya juga masih ada yang belum dibayarkan sampai sekarang. Dan untuk klaim kecelakaan, bulan 7 sampai sekarang juga belum dibayarkan. Mohon penjelasan terkait klaim tersebut, Bu, Pak. Terima kasih. Pak Roni, kita mengacunya ke cleansing target ya, Pak.
Jika Bapak merasa bahwa itu klaim bulan Juli, artinya sebelum 1 Agustus dan termasuk isoman, Bapak boleh laporkan ke klaim helpdesk ya Pak. Kalau bukan kriteria seperti box pertama ya Pak, karena box kedua itu kita masih menunggu sampai 1 Oktober. Kalau Bapak merasa bahwa ini box pertama kriteria submission klaim saya, itu Bapak boleh laporkan Pak, supaya kita bisa susulkan Pak. Tapi mohon dimengerti ya Pak, kalau memang bukan kriterianya itu artinya memang kita menunggu antrian Pak, karena memang banyak sekali klaimnya Pak, kita backlog. Kita lanjut ke Pak Daniel Gapo. Apakah kondisi persyaratan ini berlaku juga untuk klaim asuransi jiwa untuk umur polis yang sudah 15 tahun? Betul Pak, maaf sekali seperti bukan excuse ya Pak, tapi itulah kenyataannya karena klaimnya banyak sekali, makanya kita bikin cleansing target Pak. Kalau pertanyaan Bapak, apakah termasuk untuk klaim asuransi jiwa yang polisnya memang sudah 15 tahun? Betul Pak, termasuk. Itu masuk ke box yang ketiga, Pak. Old claim, non-investigasi, karena memang sudah lama ya, Pak. Itu kita selesaikan di 1 November 2021, Pak Daniel. Kita lanjut lagi ke Pak Roni. Oh, bukan ya? Oke, Pak Agus. Sudah saya resend. Oh, iya, termasuk pertanyaan ya. Dari Ibu Reni Halim. Tanggal 15 Juli, nasabah dapat surat dari Panin, disuratin bahwa akan diberi keputusan 30 hari sejak surat diterima. Namun sampai hari ini alasan masih sirkulasi keputusan. Betul, Ibu. Nanti Ibu lihat ya, apakah ini termasuk isoman, Bu. Kalau termasuk isoman, Ibu informasikan nomor polisnya. Tapi kalau tidak termasuk isoman, mohon Ibu tunggu di 1 November 2021 ya Bu, Ibu Reni Halim. Kita lanjut ke Pak Mardilim. Untuk non-COVID, saya rasa terlalu lama sampai 1 November. Betul Pak, lama sekali memang Pak. Di mana kita sebagai agen yang terus dikomplain dan dikejar oleh para nasabah yang melakukan klaim. Betul Pak, memang kalau dilihat waktunya lama sekali Pak. Cuma supaya kita bisa menyelesaikan semua backlog-nya Pak, ini adalah keputusan dari para manajemen dan sudah didiskusikan juga dengan pam-pam senior ya Pak. Dan sudah disetujui, makanya supaya targetnya bisa selesai sesuai waktu yang disetujui Pak, para analis itu dikerahkan untuk menyelesaikan sesuai dengan target masing-masing box, Pak Mardi. Itu ya, Pak. Kita lanjut ke Pak Rudi Budiman. Bu, ini ada klaim nasabah yang sudah setahun lebih belum ada penyelesaian, belum ada keputusan dari klaim sampai sekarang. Nasabah sudah komplain terus sampai capek. Sudah 1 tahun. Iya ya Pak. Ini gimana jawabnya? Dokter mungkin itu investigasi atau bukan gitu dok? Iya, kalau investigasi Pak, betul. Jadi nanti kita selesaikan yang investigasi sesuai dengan yang submission tadi Pak, sebelum 1 Juli atau setelah 1 Juli. Kelihatannya ini yang sebelum 1 Juli ya Pak, kalau udah 1 tahun. Artinya kita akan melakukan investigasi dan karena memang tidak ada batas waktu perpanjangannya Pak, itu diharapkan nanti di tanggal 1 Januari 2022 itu sudah ada keputusan ya Pak. Kita lanjut ke Pak Mardilim lagi. Jadinya para nasabah, ini sambungan yang tadi ya, kecewa dan berdampak buruk untuk pandangan keluarga nasabah dengan asuransi Panin Dai-ichi. Iya Pak, betul. Untuk supaya semuanya selesai Pak, seperti tadi, seperti informasi tadi, makanya manajemen memutuskan harus ada targetnya dan targetnya sudah ditetapkan seperti slide yang tertera ya Pak.
Terus dari Pak Predikat Sarumaha, Bu, bagaimana dengan klaim nasabah saya yang bulan Mei 2021 tanggal 16? Hingga sekarang ini belum ada info keputusan klaimnya, padahal Panin memberikan surat kepada nasabah bahwa keputusan 60 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima. Si nasabah jadinya ngejar-ngejar saya. Iya Pak, ini termasuk yang sebelum 1 Agustus, tapi ini kelihatannya bukan isoman ya Pak. Kalau memang isoman Pak, nanti Bapak sebutkan nomor polisnya, tapi kalau bukan isoman kita mengacu ke ini ya Pak, ke target yang sudah diinformasikan Pak. Kita lanjut ke Ibu Suryati. Oh ini balik lagi ya? Oke. Dari Ibu Suryati Ong, dan apakah boleh kita request surat sabar dari PDL, tapi status remarknya masih dalam plan, dalam proses analisa? Sebab saya pernah meminta sekretaris email ke Jakarta, Jakarta menolak untuk membuat surat sabar ke nasabah, karena status investigasi medis, melainkan status untuk membuat, karena status bukan investigasi riwayat medis, melainkan status klaim dalam proses analisa. Sedangkan sekarang klaim dalam proses analisa juga memakan waktu 2 bulan nih dok. Kalau dari penjelasan kita sebagai agen, si nasabah bisa beranggapan kalau kinerja agen kita lambat dan tidak mengirimkan berkas klaimnya ke Jakarta. Oke, ini masukan dari Ibu Suryati Ong. Kita akan coba untuk kasih input ke manajemen ya Bu, apakah memang surat sabar kita nanti bisa blast terkait dengan penyelesaian klaim yang sesuai target ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya dan termasuk masukannya ya Bu, nanti kita sampaikan. Terus Pak Mardi lagi, jadinya keluarga nasabah yang berencana untuk masuk asuransi padahal PDL pada pending karena melihat klaim dari keluarganya yang belum dibayarkan dalam waktu yang cukup lama. Betul Pak, mohon maaf, cuma itu yang bisa saya sampaikan sambil Pak kita berusaha menyelesaikan target sesuai dengan tanggalnya ya Pak. Dari Pak Leonard, Pak Hendro, Dr. Hendro maksudnya ya, untuk nasabah wanita yang 2-3 tahun lalu melahirkan, kalau pas hamil pasti ketemu dokter SPOG untuk kontrol kehamilan, kejadian wajar. Apakah di SPAJ kita tetap harus tulis Pak? Ini kalau 3 tahun lalu melahirkan. Ini Pak, kalau menurut saya, kalau memang ada pertanyaan di SPAJ dan memang ada kenyataannya bahwa yang bersangkutan kontrol kehamilan, ditulis sebaiknya lebih baik Pak. Karena akan tanda tanya, melahirkannya kan pas hamil pasti ketemu dokter. Oh, ini memang harus dijawab Pak, karena dari jawaban ya itu akan menimbulkan, ini maksudnya numpang tanya, nasabah yang 2-3 tahun pas hamil pasti ketemu dokter. Oh, oke. Ditulis saja Pak bahwa 2-3 tahun yang lalu ke dokter SPOG karena hamil gitu Pak. Itu lebih aman buat nasabah Pak. Kalau kontrol kehamilannya atau dari kontrol kehamilannya itu tidak ada komplikasi, itu aman Pak. Jadi sebaiknya tetap dijawab saja. Dr. Hendro, nasabah saya sampai sekarang belum jelas statusnya diterima atau ditolak, sudah 1 tahun. Tolong dibantu proses kenapa kok lama sekali investigasinya. Klaim meninggal dunia dokter sudah 1 tahun, mohon penjelasannya kenapa lama, dan nasabah sering bertanya dan semakin ragu akan asuransi Panin kita Pak Hendro. Kalau dilihat ini kemungkinan besar adalah investigasi ya Pak, dan sebelum 1 Juli. Jadi
Mohon ditunggu keputusannya di 1 Januari 2022 ya Pak. Pak Andre Gultom ya Pak. Terus pertanyaan kedua dari Pak Leonard. Dr. Hendro, maaf tadi mengenai one day surgery, cuma mau make sure apakah pre-rawat atau post-rawat di cover Pak. Kalau one day surgery, hanya one day surgery, itu tidak ada manfaat pre and post-nya ya Pak. Dok Hen, nanti tolong koreksi Ya. kalau salah jawabannya ya, supaya cepat Dok Hen. Terus Kalau betul dok, kalau untuk yang one one day day surgery surgery, itu hanya pre-nya saja yang bisa di cover, namun untuk yang post-nya itu tidak di cover dok, sesuai ya, dengan ketentuan oke. polis. Ya. Ya. Ini mana yang mau diangkat? Ada telepon, saya ini dulu ya. Dok Hen, tolong ini dulu Dok Hen. Siang Dok, kalau klaim isoman, pasien ada bukti ronsen berupa kaca film, tapi hasil pemeriksaannya semuanya baik dan bagus. Apa perlu disertakan lagi bukti ronsennya? Kalau interpretasinya sudah ada, itu foto filmnya nggak perlu Pak. Pak Ferry ya. Jadi perlu interpretasi yang suratnya saja Pak, tidak perlu film ronsennya. Terus dari Pak Andre Gultom lagi, Pak Hendro, klaim untuk nasabah yang meninggal di rumah, apakah harus pakai surat keterangan dokternya? Tolong diberikan penjelasan. Dok Hen, tolong bantu jawab Dok Hen. Ya, jika meninggal di rumah itu ada dokter yang menangani, tetap memerlukan SKD-nya dok. Tapi kalau ternyata memang meninggal di rumah tanpa ditangani oleh dokter, itu bikin kronologis aja. Oke, lanjut dengan Ibu Jenny Puspa. Dok, bila nasabah ke dokter sebelum ranap dan ada 3 kali berobat pre-ranap, apakah perlu isi SKD untuk 3 kali juga dok? Dok kan? Saya tanyain, saya bacakan pertanyaannya. Kalau terkait selain target, dok kan jawab ya. Oke, baik dok. Kalau untuk yang pre-ranap itu tetap perlu diisi SKD 3 kali. Ya, sesuai yang tadi dijelaskan, ini lebih untuk melihat apakah pre-ranapnya itu sesuai dengan rawat inapnya. Karena yang akan di-cover hanya yang terkait dengan rawat inapnya. Begitu juga yang post. Ada berapa kali konsultasi, itu SKD-nya juga ada sekian kali juga. Demikian dok. Oke. Jelas ya Ibu Jenny. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Haryono Cuarsa. Dr. Hendro, saya ada pertanyaan. 1. Apakah pihak underwriter tetap ada melakukan cek riwayat medis calon nasabah pada saat pengajuan asuransi, baik kesehatan atau jiwa ke PDL? Tanda tanya. Karena tadi ada contoh kasus nasabah centang kolomno semua dicentang, tetapi rupanya sudah banyak riwayat medis sebelumnya. Saya jawab ya. Pak, dari Bapak Haryono, Pak, kalau underwriter Pak, Departemen Underwriting itu hanya melakukan analisa atau seleksi risiko itu berdasarkan data yang ada di SPAJ Pak. Jadi tidak akan melakukan investigasi lagi. Kalau ternyata tadi Dr. Hendro menjelaskan bahwa jawaban di SPAJ dicentang semua, tapi ternyata kok banyak ya riwayat medisnya, itu adalah hasil investigasi dari Departemen Klaim, Pak. Terus nomor 2, jika memang dari PDL ada melakukan cek riwayat medis calon nasabah dan sudah tahu ada banyak riwayat medis nasabah, seharusnya dari awal sudah mereject pengajuan SPAJ calon nasabah tersebut karena sudah termasuk fraud di awal. Dalam beberapa case, PDL tetap menerima pengajuan SPAJ calon nasabah tersebut dan setelah polis berjalan 2-3 tahun dan nasabah melakukan klaim
Dari pihak PDL baru mengeluarkan riwayat medis yang sudah diketahui dari awal mula pengajuan SPAJ nasabah. Jadi terkesan pihak PDL yang melakukan fraud karena mau menerima premi dari nasabah di awal dan pada saat nasabah melakukan klaim, klaimnya ditolak PDL. Pertanyaan saya ini karena di lapangan banyak calon nasabah yang nakal dan ingin mengelabui agen atau asuransi, dan agen tidak bisa cek ke semua rumah sakit riwayat medis nasabah. Terima kasih. Betul Pak Haryono. Kalau pandangan agen, kalau pandangan nasabah terhadap Panindaichi bahwa Panindaichi fraud, itu karena pernyataan nasabah sendiri Pak yang tidak jujur. Sehingga pada saat pengajuan klaim dilakukan investigasi, dan ternyata pernyataan tidak benar karena dari hasil investigasi ditemukan pre-existing, maka akan ditolak Pak, karena pertanyaan yang ada di SPAJ yang dijawab oleh nasabah itulah yang menjadi dasar penerbitan polis Pak. Jadi kalau misalnya memang nasabahnya jujur di depan, jadi kita tidak akan terbitkan polisnya Pak. Jadi tidak akan ada pengajuan klaimnya. Begitu Pak Haryono. Oke, kita lanjut ke Ibu Akemi Panin ya. Pak, jika pembayaran klaim di luar COVID dilakukan terlalu lama sampai 3 bulan, akan berdampak besar kepada kami dan trust terhadap Panindaichi sendiri, Pak. Contoh, klaim nasabah kami sudah hampir 1 bulan, tapi di sistem hanya tertulis dalam analisa. Tidak ada kemajuan dan kepastian yang kita bisa beri ke nasabah. Nasabah butuh kepastian waktu untuk pembayarannya. Terima kasih. Iya, ini Ibu atau Bapak Akemi ya. Pak, Bu Akemi, kemungkinan besar ya Pak Bu Akemi, kita akan proses memang seperti target cleansing yang tadi ya Bu. Untuk kepastiannya, kemungkinan besar kita akan kirimkan surat sabar ya, seperti yang saran dari Ibu atau Bapak sebelumnya tadi. Terus dari Bapak Hetanto, Dok, di luar negeri invoice sudah dinyatakan resmi sama dengan official receipt. Contoh seperti di Singapura. Dok, kan tolong dijawab. Ya, untuk di luar negeri benar ada yang memberlakukan invoice itu sebagai bukti pembayaran. Namun di rumah sakit juga umumnya memberlakukan official receipt. Begitu Pak Hertanto. Jadi memang kalau ada rumah sakit yang memberlakukan invoice, ya, dapat kita proses. Kita tidak akan memaksakan harus ada official receipt. Tapi kalau rumah sakit memberlakukan official receipt, itu pasti akan diminta official receipt-nya. Begitu Pak Hertanto. Iya. Dari Pak Akemi, apalagi uang tersebut sangat dibutuhkan oleh nasabah. Iya Pak, sangat dimengerti. Pak Hetanto, dan mereka tidak menerbitkan official receipt. Betul, sudah dijelaskan Dr. Hendro ya Pak. Saya baru tahu pembukaan isi stapler harus menggunakan paksaan. Ya, kalau nggak dipaksa nggak kebuka ya Pak. Lanjut, Pak Robi, Dr. Hendro, ada nasabah saya mau klaim meninggal dunia, kebetulan meninggal di rumah sakit umum daerah karena COVID. Tetapi pihak RSUD tidak mau menyerahkan rekam medisnya sampai dengan saat ini. Bagaimana solusinya? Karena sampai saat ini proses klaimnya masih investigasi meminta riwayat medis. Dok Hen? Ya, kalau dari rumah sakit itu memang ini yang tadi sempat saya sampaikan Dr. Rena dan Pak Robi, untuk dokumen yang memang dibutuhkan pasti akan ditunggu, termasuk juga dalam proses investigasi. Jadi untuk yang ini mungkin ada cara lain. Ini kan yang tidak bisa diberikan adalah saya koreksi dulu ya, mohon koreksinya Pak Robi kalau ini ada yang tidak tepat karena tidak mau menyerahkan rekam medis gitu kan. Nah, yang diminta itu mungkin lebih ke resume medis Pak.
Mungkin maksudnya itu ya. Mungkin kalau rekam medis mungkin memang tidak bisa keluar dari rumah sakit. Tapi kalau resume medis itu bisa diberikan. Oke. Gitu. Dari Pak Leonard, pertanyaan nomor 3. Untuk pasangan yang sudah bercerai, Pak, kalau anaknya masih kecil dan si nasabah tidak mau nanti uang pertanggungan jatuh ke ex pasangan sebagai wali anak, misal nasabah meninggal pas anak di bawah 21 tahun. Kira-kira apakah ada solusinya, Dok? Misalnya dengan memasukkan adik kakak nasabah sebagai ahli waris. Ini berarti lebih ke underwriting ya. Kalau memasukkan, ini berarti sudah bercerai resmi ya. Kalau sudah bercerai resmi, setahu saya boleh memasukkan selain anak itu lingkaran kedua ya. Selain suami istri anak, itu boleh memasukkan lingkaran kedua, yaitu ayah, ibu, jadi kakek nenek ya, atau tante atau paman. Tambahan Terus sedikit ya, dari Dok. Pak Agung, ya. Dokter, tambahan sedikit, Dok. Mungkin Ya. yang tadi penjelasan dokter benar ya, Dok ya, itu memang bisa dimasukkan di listnya ahli waris. Ya. Namun untuk sebagai wali itu tidak otomatis menjadi walinya. Si tante tersebut tidak otomatis menjadi wali. Betul. Nah, Jadi untuk yang bercerai resmi itu kalau di dokumen perceraiannya ada penunjukan wali. Betul. Itu umumnya ya. Tapi kalau memang belum ada, itu harus dibuat lagi, Dok. Iya. Oke. Itu pertanyaan dari Pak Leonard. Terus dari Pak Agung Setiono Wibowo. Oh, ini dari Pak Agung ya. Dokter, dari Pak Roni lagi, Dokter Hendro tolong dibantu dengan sesi jawab Q&A, Dok, mengingat banyak agen yang bertanya, Dok, perihal pendingan klaim, Dok. Oke. Ini Pak Agung boleh bisa ke sesi tanya jawab yang raise hand ya maksudnya ya, Pak Roni ya? Pak Agung. Waduh. Atau mungkin diminta ada sesi Dihabiskan dulu tanya kali jawab ya. kali, Dok ya. Ini kita nggak punya operatornya. Sementara Pak Agung belum keluar, kita lanjut dulu ya. Atau ini udah? Pak Agungnya ada kendala di speaker, Dok. Oh, oke. Dok Erna. Ya. Berarti dari Ibu Ini Suryati sudah ya? bisa di-unmute, Dok. Tadi saya mau unmute nggak bisa. Iya. Dok, Silakan, saya Ibu. mau tanya mengenai tadi yang klaim rawat jalan setelah rawat inap. Ya. Dok, itu kan maksudnya jangan berpacu aja dong, maksudnya ke klaim isoman. Sebab kadang ada nasabah kan dia yang butuh setiap bulan dia harus kontrol ke dokter, ya kan. Contohnya dia ada penyakit seperti ginjal, dia tiap bulan dia mau kontrol ambil obat ke dokter. Nah, dia setiap bulan ke dokter itu dia pakai kartu kredit. Jadi biasanya kalau PDL kan dia cepat bayar. Ketemu kasus-kasus seperti ini kan jadinya lama bayar. Nah, kartu kreditnya belum terbayar, terus dia mau berobat kontrol mamanya lagi nih ke dokter lagi gitu. Jadi dia terkendala di biayanya lagi, Dok. Sedangkan klaim rawat jalan setelah rawat inap kan tuh hanya 90 hari aja. Jadi kalau bisa jangan berpatokan ke klaim isoman doang, tapi klaim rawat jalan juga iya, Dok, gitu. Iya, Ibu Suryanti, betul Bu. Kita juga maunya seperti itu ya Bu, diselesaikan semua. Karena memang kebutuhan nasabah pasti butuh ya Bu. Iya, iya Dok. Karena kan gak semua nasabah dia berkecukupan dalam segi keuangan kan. Ada nasabah dia yang Ibu dari mana Bu? Saya Ibu dari mana, Bu? Kiseki ya. Okay. Gini Dok, kan saya kemarin udah diinfo ke BDD juga.
Terus pun memang Mm-mm. belum ada respon. Terus dari sekretaris juga email ke Jakarta pun belum ada respon. Sedangkan nasabah ini mungkin dia terkendala dia mau membayar kartu kreditnya. Kalau dia telat bayar kan dikasih cas gitu dari kartu kredit kan. Nah, jadi bolak-balik saya dikejar sama si nasabah ini gitu. Sedangkan dia mau perawatan lagi untuk ibunya gitu. Karena kan setiap bulan dia wajib kontrol ke dokter ambil obat gitu. Itu yang menjadi masalahnya no dok. Karena kan dia dari segi keuangan dia kurang mampu sih. Ada yang kurang mampu. Tapi kan nggak semua, ya itulah tadi seperti saya bilang, nggak semua nasabah itu dia dalam hal keuangan dia berkecukupan kan. Ada yang kurang mampu, terus dia mau bayar kartu kredit, dia mau lagi keluar biaya lagi karena klaim ini belum keluar, dia mau keluar biaya, dia agak pening di sana dok. Iya, ngerti banget Bu. Cuma ya itu Bu, kalau kita nggak uber yang target seperti yang ditargetkan oleh manajemen Bu, misalnya gini, isoman yang 1 Oktober yang harus selesai ini yang box kedua Bu, kalau diselipin kasus-kasus yang memang kita mengerti karena nasabah semuanya butuh uang dan minta klaimnya dibayarkan Bu. Kalau selalu disisipin, ini targetnya jadi nggak tercapai. Jadi semuanya malah berantakan gitu Bu. Yang bisa saya jawab sementara itu dulu ya Bu. Oh ya udah Ibu deh dok. Suryati Om dari Kiseki ya. Oke. Iya Ya. ya, thank you ya Terima dok. kasih Ibu. Ya. Lanjut resen yang kedua yang sudah dibuka siapa? Halo, siang Dokter Ria Simbolon Ya, dari mana? Mitra Makmur Mandiri. Halo. Entry dengan Ibu siapa Bu? Saya Ria Simbolon Dokter dari Mitra Makmur Mandiri. Mbak Ria, kenapa ini kasusnya? Halo. Ya. Iya Dok, ada beberapa nih pertanyaan terkait dengan klaim nasabah kita. Ya. Dok, ini ada pengajuan klaim meninggal sudah 1 bulan belum ada keputusan, sementara polisnya kan terbit tahun 2008 Dok. Betul. Lalu? Nah jadi gini Dok, ini kan tiap hari dia tanya kita, Dok untuk polis yang lebih dari 10 tahun, apakah memang butuh waktu selama ini Dok untuk proses klaim meninggalnya? Iya. Pertanyaan lainnya? Kemudian Dok, ada nasabah kebetulan ngambil isoman paket dari Rumah Sakit Columbia Asia. Nah ini kebetulan pendingannya minta tanggal di perincian kwitansi. Rumah sakit tidak bisa mengeluarkan karena satu ini sudah tutup billing, artinya memang sudah dibayar, nasabah sudah selesai paket isoman. Ini kira-kira Dok ada solusinya enggak ya Dok supaya nasabah tidak merasa cemas, kemudian tidak lagi tanda tanya terhadap proses klaimnya gitu, Dok. Perinciannya ada? Perinciannya ada, Dok. Cuman di perincian itu memang tidak tertera, misalnya paket isomannya ini 8.700.000 dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu, Dok. Kalau nggak ada, dari mana kita tahu Mbak Ria bahwa ini masuk campaign isoman yang mana? Tapi dia Dok memang dilampirkan juga ada surat isoman dari Rumah Sakit Columbia Dok, kemudian di kwitansi memang ada paket isoman 8.700.000, ada perinciannya gitu Dok. Ada tanggal di kwitansinya? Ada di kwitansi ada tanggalnya Dok, cuman tidak kwitansi dituliskan ada tanggal, tapi di perinciannya masing-masing perinciannya ada, tapi di perinciannya tidak ada tanggal ya? Iya, tanggalnya itu paket isoman tuh tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu, Dok. Oke, nanti kita lihat lagi, Mbak Ria, nanti tolong info nomor polisnya ke Helpdesk ya. Oh ya, baik Dok. Oke, pertanyaan lainnya? Iya ini Dok, ada satu juga klaim meninggal polis 2008 nih Dok. Jadi kan kebetulan ada dari Mitra Makmur Mandiri. Yang nomor 1 tadi ya? Ada 2 nih Dok. Yang pertama itu udah 1 bulan, yang ini memang belum 1 bulan, tapi polisnya sama-sama 2008. Yang pertama itu ada stroke kalau nggak salah sudah beberapa kali ngajukan klaim. Kemudian yang terakhir kita ajukan klaim itu terkait COVID-19 Dok. Iya, jadi gini Mbak Ria, tolong dimengerti seperti penjelasan saya
sebelumnya. Jadi kita tidak melihat polisnya sudah 20 tahun, sudah 10 tahun. Kita berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan target gitu. Ada juga polis yang tahunnya udah lama, sapitnya udah lama, karena memang kita kerja sesuai target yang sudah ditentukan, jadi masuknya akan ke box yang ketiga, Mbak Ria. Jadi yang tidak diinvestigasi, polisnya pengajuan klaimnya yang sebelum 1 Agustus berarti ya. Pokoknya klaim lama yang belum